Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di tengah hutan sunyi yang ditinggal cahaya, seorang gadis miskin memanggul kakek renta penuh luka. Ia tak tahu lelaki renta itu menyimpan rahasia besar yang akan mengguncang seluruh desa. Di saat orang-orang mencaci dan ingin membakarnya hidup-hidup, sekali lagi, ia memilih menolong. Namun malam itu, di bawah hujan deras, sosok harimau putih raksasa muncul dari tubuh sang kakek. Dan sejak detik itu, segalanya tak pernah sama lagi. Apa sebenarnya yang disembunyikan sang kakek? Siapa sebenarnya yang dilindungi? Dan siapa yang harus dihancurkan? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit pagi di desa Bukit Senyum belum sepenuhnya terang ketika Sekar mulai berjalan menyusuri jalan setapak. Kakinya menjejak tanah basah sisa hujan semalam. Tangan kurusnya membawa ember tua dengan bibir retak dan gagang hampir putus. Ia hendak menimba air untuk ibunya yang tengah terbaring lemah sejak seminggu terakhir. Rumah-rumah yang ia lewati tertutup rapat. Suara orang-orang di dalamnya hanya terdengar samar. Tak ada yang menyapa. Bahkan ketika Sekar sempat menjatuhkan embernya, tak satu pun yang keluar menolong. Sekar hanya menarik napas dalam, memungut ember itu, lalu melanjutkan langkahnya. Sumur milik Bu Sarti ada di ujung desa. Sumur tua itu satu-satunya yang masih mengalir bersih. Tapi Bu Sarti sangat pelit. Hanya memperbolehkan orang tertentu mengambil air. Dan Sekar bukan salah satunya. Namun pagi itu ia tetap datang. Ibunya butuh air untuk minum obat. Tidak ada pilihan lain. Baru saja tali ember dilemparkan ke dalam sumur, sebuah suara membentak dari arah rumah. "Heh Sekar, berapa kali harus kubilang, jangan ambil air di sini." Sekar menoleh perlahan. Bu Sarti berdiri dengan tangan menyilang di depan dada. Rambutnya dikonde tinggi, matanya tajam seperti pisau. "Maaf Bu, ibu saya butuh air. Saya cuma ambil satu ember." "Keluar dari pekarangan saya, dasar anak pembawa sial." Sekar menahan air matanya. Tanpa bicara lagi, ia tarik ember itu secepat mungkin dan berbalik pergi. Di sepanjang jalan pulang, air di ember tumpah-tumpah, namun Sekar tak peduli. Pikirannya lebih tumpah dari air itu. Sesampainya di rumah, ibunya sudah terbangun. Tubuhnya lemas, batuk-batuk kecil menyertainya. "Ibu sabar ya, sebentar lagi minum." Sekar menyuapi ibunya dengan air hangat lalu menutup luka di betis sang ibu dengan daun sirih yang ditumbuk. Luka itu mulai membusuk karena infeksi. Obat dari puskesmas terlalu mahal, dan mereka tidak punya uang. Siang itu setelah memastikan ibunya tertidur, Sekar mengambil karung goni dan sebilah pisau kecil. Ia memutuskan masuk ke hutan. Bukan sekadar mencari kayu, tapi juga mencari ketenangan. Di desa, ia tak pernah dianggap manusia. Di hutan, paling tidak, pepohonan tidak mencela. Semakin dalam ia melangkah, suasana makin sunyi. Hanya suara burung dan desir angin yang menemani. Sekar menyukai keheningan ini. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara pelan, seperti erangan tertahan. "Tolong!" Sekar membeku. Suara itu datang dari balik semak belukar tinggi. Ia menajamkan telinga. Suara itu terdengar lagi. Lebih lirih, lebih lemah. "Tolong aku." Perlahan, Sekar menyingkap ranting-ranting rimbun itu. Matanya terbelalak. Di balik semak, seorang kakek tua terbaring. Bajunya compang-camping, tubuhnya penuh luka dan lumpur. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan di kakinya tampak bekas gigitan binatang liar. "Astagfirullah. Kakek, kakek kenapa bisa di sini?" Kakek itu tak menjawab, hanya memandang lemah. Nafasnya berat. Sekar melihat luka di kaki kakek itu mulai membiru. Ia tidak tahu siapa dia.
Apakah ia orang hilang, atau orang gila, atau orang jahat? Tapi yang ia tahu, orang ini sekarat. Dan ia tak bisa meninggalkannya begitu saja. Dengan ranting dan potongan kayu, Sekar membuat tandu darurat. Tubuhnya gemetar saat mengangkat badan kakek itu ke atas tandu. Peluh mengalir deras, tapi ia tetap berjalan. Jaraknya masih jauh dari rumah. Kakinya nyaris tak kuat menopang. Tapi suara lirih kakek itu masih terngiang di telinganya. Tolong! Langit mulai gelap saat akhirnya Sekar tiba di depan rumah. Ibunya terkejut melihat seorang lelaki tua digotong anaknya. Anakmu bawa siapa? Sekar? Ibu, dia ditinggal di hutan. Kakinya luka. Boleh aku rawat dia di sini? Ibunya menatap wajah Sekar. Ragu, tapi akhirnya mengangguk. Malam itu, Sekar merebus air, membersihkan luka si kakek, dan memasaknya bubur tipis dari sisa beras terakhir. Ia selimuti tubuh kakek itu dengan kain bekasnya sendiri. Di balik penderitaan hidup, Sekar menemukan rasa hangat yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa dibutuhkan. Ia tidak tahu bahwa lelaki renta yang kini tidur di gubuk reot itu menyimpan takdir besar yang akan merubah seluruh jalan hidupnya. Malam itu dingin. Angin dari sela-sela dinding bambu menerpa wajah Sekar saat ia duduk di samping si kakek. Lampu minyak redup menyala, memantulkan bayangan lembut di wajah renta yang terpejam. Napasnya berat, namun ritmis. Sekar membersihkan sisa luka yang masih berdarah di kaki kakek dengan air hangat dan sobekan kain bekas dari sarung ayahnya yang sudah lama wafat. Ibunya menghela napas panjang dari tikar tempatnya berbaring. Anakmu benar-benar seperti bapakmu, katanya pelan. Sekar menoleh dengan mata berkaca. Dulu bapakmu juga pernah nolong orang yang terkapar di tepi jurang. Meski cuma punya satu nasi bungkus di tangan, tetap saja ia bagi dua. Katanya, lebih baik lapar bersama daripada kenyang sendiri. Sekar menunduk. Ingatan tentang ayahnya selalu membuat hatinya hangat, sekaligus nyeri. Sejak ayahnya meninggal jatuh dari pohon ketika mencari kayu di hutan, hidup mereka terus menurun. Tak ada lagi yang membela ketika tetangga menuduh. Tak ada lagi pelindung dari mulut-mulut jahat yang terus menyebut mereka pembawa sial. Ibu tidur ya, biar Sekar jaga kakek, ucap Sekar lembut. Ibunya mengangguk lemah dan perlahan memejamkan mata. Setelah memastikan ibunya benar-benar tidur, Sekar duduk bersila di sudut ruangan. Ia menatap tubuh renta yang terbujur di tikar kasar. Entah kenapa, walau tak mengenalnya, ada perasaan aneh yang muncul. Semacam kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Sekar terpejam sejenak. Ia lelah. Tubuhnya penat. Tapi pikirannya berputar terus. Tentang apa yang ia lihat di hutan. Tentang luka-luka si kakek. Tentang matanya yang sekarat, namun menyala. Dan tentang mimpinya malam lalu yang begitu nyata. Ia berjalan dalam kabut, dan seekor harimau putih berdiri tegak, menatapnya dari balik pepohonan. Tiba-tiba, suara gesekan halus membangunkan Sekar dari lamunannya. Ia menoleh. Si kakek menggeliat pelan. Mata tuanya terbuka setipis celah, lalu menatap ke arah atap gubuk. Kamu, bisiknya lemah. Kenapa menolongku? Sekar bergeming beberapa detik. Lalu ia tersenyum. Karena kakek butuh pertolongan. Kakek itu menutup matanya lagi. Pelan. Tapi di sudut matanya muncul genangan kecil yang mengalir ke pipinya. Sudah lama, tidak ada yang memanggilku, kakek. Sekar menggigit bibir. Ia tak tahu harus menjawab apa. Hatinya berkecamuk. Malam itu ia tidak tidur. Hanya duduk di pojok ruangan, menjaga keheningan, mendengarkan detak jantung dunia dari gubuk reot yang nyaris roboh. Pagi menjelang dengan dingin yang menyengat. Atap rumah bocor di beberapa titik dan embun merembes ke lantai tanah. Sekar bangun lebih awal dari biasanya. Ia rebus air, siapkan bubur tipis, dan lep pelan luka-luka kakek itu dengan sabar. Tangan Sekar halus, tapi tegas. Setiap gerakan dipenuhi niat, bukan kasihan, tapi tanggung jawab.
Ketika matahari mulai menyentuh pepohonan, ibunya terbangun dengan wajah pucat. Ia batuk-batuk ringan lalu memanggil Sekar dengan suara serak. Airnya masih ada. Ada, Bu, jawab Sekar sambil menyodorkan mangkuk kayu. Ibunya minum perlahan, lalu memandang ke arah si kakek yang masih tertidur. Ibu gak mimpikan, anakmu benar-benar bawa orang asing ke rumah kita semalam? Sekar tersenyum tipis. Bukan mimpi, Bu. Dan kakek itu seperti ditinggal mati oleh dunia. Ibunya diam sejenak. Dulu, sebelum kamu lahir, ibu juga pernah melihat harimau putih di hutan ini. Ia tidak menyerang. Hanya duduk di antara kabut seperti penjaga. Kata-kata itu membuat dada Sekar berdesir. Mimpi yang ia alami terasa makin nyata. Dan sekarang ibunya mengucap hal yang serupa. Harimau putih. Kabut. Penjaga. Apakah semua ini kebetulan? Setelah memberi makan si kakek, Sekar keluar rumah untuk mencari air lagi. Ia tidak berani ke sumur Bu Sarti. Jadi ia putuskan ke mata air di balik ladang, dekat balai desa. Tempat itu umum, tapi jauh. Saat Sekar sedang menimba, datang 3 ibu-ibu menghampiri. Di antaranya Bu Sarti dan Bu Mahni, istri ketua RT. Masih aja kamu mondar-mandir ambil air. Ya, sindir Bu Mahni tajam. Sekar pura-pura tidak dengar. Tapi langkahnya terhenti saat Bu Sarti menarik embernya. Katanya kamu bawa orang asing ke rumahmu ya? Hati-hati, Dek. Jangan sampai kampung ini ketiban sial karena ulahmu lagi, katanya sambil menyipitkan mata. Ibu saya butuh air dan kakek itu dia sakit, jawab Sekar pelan. Kamu pikir kami bodoh? Siapa tahu itu orang jadi-jadian. Atau makhluk yang nyamar. Kamu itu anak pembawa sial, Sekar. Semua orang di sini tahu, tambah Bu Mahni. Sekar menggenggam gagang embernya erat-erat. Ia ingin membantah, ingin berteriak. Tapi ia tahu percuma. Semakin ia melawan, semakin ia disalahkan. Ia hanya menunduk, mengambil air yang tersisa, lalu pergi. Air matanya jatuh, menyatu dengan tanah becek yang ia injak. Sore itu, Sekar duduk termenung di samping rumah sambil mengiris akar-akar kayu untuk pengobatan ibunya. Dari celah-celah bilik, ia dengar suara kakek memanggil lemah. Sekar. Ia masuk cepat. Si kakek duduk dengan punggung bersandar di dinding. Wajahnya lebih segar. Matanya tampak hidup. Terima kasih, sudah menyelamatkanku, katanya pelan. Sekar mengangguk. Apa kakek sudah merasa lebih baik? Lebih dari itu, jawabnya. Lirih. Aku merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Tiba-tiba suara angin berdesir masuk dari celah atap. Api lampu minyak bergoyang pelan. Kakek memejamkan mata. Kalau suatu hari kau melihat harimau putih di mimpimu, jangan takut. Itu bukan ancaman. Sekar menatapnya. Hati bergetar. Ia belum pernah bercerita tentang mimpinya. Tapi kakek ini seolah tahu. Siapa kakek sebenarnya? Tanya Sekar nyaris berbisik. Kakek membuka mata pelan dan menatap langsung ke matanya. Belum waktunya kamu tahu, tapi saat waktunya datang, kamu akan mengerti segalanya. Sekar tidak bertanya lagi. Malam itu, ia kembali bermimpi. Kabut putih menyelimuti seluruh hutan. Harimau putih itu berdiri di tengah jalan. Kali ini lebih dekat. Dan di sampingnya berdiri si kakek. Dengan jubah putih. Wajahnya tak lagi luka. Matanya bercahaya. Dan ketika harimau itu melangkah, suara berat menggema di kepala Sekar. Kau telah membuka jalan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik saat Sekar terbangun dari tidurnya yang tidak tenang. Keringat membasahi keningnya. Dadanya masih naik turun cepat. Mimpi semalam terasa begitu nyata. Suara berat yang terdengar seperti gema gunung masih terngiang di telinganya. Kau telah membuka jalan. Ia menatap ke arah sudut ruangan tempat si kakek biasa berbaring. Kakek itu sedang duduk bersandar dengan mata terpejam.
Entah tidur atau hanya menenangkan diri. Tubuhnya tampak lebih kuat dari hari sebelumnya. Wajahnya tidak sekusut kemarin. Sekar menghela napas pelan, lalu berdiri dan mulai membersihkan rumah seperti biasa. Beberapa saat kemudian, ibunya batuk-batuk pelan dari arah tikar. Sekar buru-buru menghampiri dan menyodorkan air hangat. "Ibu mimpi buruk?" tanyanya lembut. Ibunya menggeleng, tapi sorot matanya menyimpan resah. "Tadi malam, ibu lihat sesuatu," gumamnya lirih. Sekar menatap heran. "Lihat apa, Bu?" "Waktu kamu tidur, ibu sempat bangun. Dan, ibu lihat kakek itu berdiri di depan pintu. Matanya putih semua. Tubuhnya besar, bukan seperti manusia. Lalu dia hilang begitu saja." Jantung Sekar berdebar. "Ibu, mungkin ibu cuma mimpi." Ibunya menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Ibu sadar. Ibu tidak tidur saat itu." Sekar diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Apakah ibunya hanya lemah karena sakit? Ataukah semua ini berkaitan dengan yang ia alami dalam mimpi? Setelah memberi ibunya sarapan bubur tipis, Sekar keluar rumah. Ia perlu waktu untuk mencerna semuanya. Langit tampak mendung. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Beberapa tetangga melintas di jalan desa, tapi tidak satu pun yang menyapa. Sebagian malah menatapnya sinis, membisikkan sesuatu pada temannya. Ia memutuskan pergi ke tepi sungai kecil di belakang hutan. Tempat itu sunyi, jauh dari keramaian, dan biasanya hanya digunakan anak-anak kecil untuk bermain air. Duduk di atas batu besar, ia menatap aliran sungai yang tenang. Tapi pikirannya berkecamuk. Kenapa semua ini terjadi padanya? Siapa sebenarnya kakek itu? Dan kenapa semua mimpi buruk yang ia alami sejak kedatangan kakek terasa seperti peringatan? Sekar menunduk. Ia menggenggam batu kecil, melemparkannya ke air, dan memejamkan mata. Saat itulah, suara langkah pelan terdengar dari belakang. "Apa yang kamu cari, Sekar?" Suara itu berat tapi lembut. Sekar menoleh. Kakek berdiri di pinggir sungai. Tubuhnya tertutup kain lusuh, tapi wajahnya tenang. "Kakek, sudah bisa jalan?" tanyanya kaget. Kakek tersenyum. "Sedikit demi sedikit. Kakiku belum sembuh benar. Tapi pagi ini, aku tahu kamu butuh ditemani." Sekar terdiam. Hatinya terasa sesak. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya keluh. Kakek duduk di batu di sebelahnya. Mata tuanya menatap air yang mengalir. "Kamu tahu, Sekar, tidak semua yang terlihat aneh adalah ancaman. Kadang justru yang paling berbeda, yang paling bisa menyelamatkan." Kakek bicara seperti, "Tahu semuanya." "Karena aku tahu," jawabnya tenang. Sekar menoleh cepat. "Siapa sebenarnya kakek?" Kakek tersenyum samar. "Aku datang bukan untuk ditanya, tapi untuk menguji. Dan kamu sudah melewati sebagian dari ujian itu." "Ujian?" "Ya, menolong orang asing yang tampak tak berguna. Tetap baik meski dilukai. Tetap peduli meski dibenci." Sekar tertunduk. Air sungai mengalir, membawa serpihan daun dan bunga kecil yang jatuh dari ranting. Kakek memandangi air itu. Sungai ini dulu dijaga. Mata airnya adalah warisan para penjaga hutan. Tapi sekarang, orang-orang mulai melupakannya. Dan lupa adalah awal dari kehancuran. Sekar menatapnya. Kakek penjaga hutan. Kakek menatap tajam. "Bukan penjaga biasa. Aku bagian dari sesuatu yang lebih tua dari desa ini. Dari darah dan dari cahaya. Tapi cukup sampai di situ. Belum waktunya kamu tahu semua." Sekar ingin mendesak, tapi tak berani. Kakek itu bukan manusia biasa. Dan entah kenapa, meski takut, Sekar tak bisa membenci. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Kemudian kakek berdiri perlahan. "Ayo pulang. Ibumu pasti mencari."
Saat mereka berjalan kembali ke gubuk, beberapa warga terlihat berdiri di pinggir jalan. Di antaranya Bu Sarti dan Bu Mahni. "Tuh kan," desis Bu Mahni. "Jalan sama orang tua itu lagi." Keras kepala. Gadis itu beneran pembawa sial. Sejak dia bawa orang itu, ayamku mati, suamiku sakit, dan anakku mimpi buruk, sahut Bu Sarti. Sekar menggigit bibir. Ia ingin sekali melawan. Tapi ia tahu, kata-katanya tidak akan didengar. Saat mereka sampai di depan rumah, ibunya terlihat panik. "Sekar, kakek, kalian kemana?" Ibu pikir terjadi sesuatu. "Maaf Bu, aku hanya ingin menenangkan pikiran," jawab Sekar cepat. Kakek menatap ibu Sekar dalam-dalam. Lalu duduk bersila di tikar dekat tungku. "Aku akan bantu kamu, Sekar. Mulai malam ini, kamu akan tahu kekuatan yang kamu simpan selama ini." Malam itu, Sekar tak bisa tidur. Matanya terpejam tapi pikirannya terjaga. Saat ia akhirnya tertidur menjelang tengah malam, mimpinya kembali datang. Ia berjalan dalam hutan bercahaya. Pepohonan menyala lembut. Dan di tengahnya, cermin besar dari air jernih memantulkan bayangan dirinya. Lalu dari balik cermin, muncul siluet kakek. Dalam bentuk harimau putih besar. Anggun, menenangkan. "Waktumu akan datang. Sekar, dengarkan hatimu. Jaga batas. Lindungi yang tak bisa melindungi diri. Karena akan datang bencana, dan hanya mereka yang murni yang bisa bertahan." Sekar terbangun dengan nafas berat. Peluh membasahi leher dan dahi. Ia menatap langit-langit gelap dan berkata pelan dalam hati, "Aku akan bertahan, apapun yang terjadi." Sekar memandangi langit dari sela atap gubuk yang bocor. Hujan deras belum juga berhenti sejak sore. Air menetes dari sudut-sudut bambu, merembes ke tanah becek yang menjadi lantai rumahnya. Di tikar, ibunya sudah kembali menggigil. Demamnya naik. Tubuhnya gemetar. Napasnya pendek-pendek. Dengan panik, Sekar mengganti kompres dari daun sirih dan air dingin. Tapi suhu ibunya terus meningkat. Ia memeluk tubuh ibunya sambil berbisik lembut. Seolah kata-katanya bisa mengurangi panas di tubuh renta itu. "Ibu, tahan ya. Sekar gak akan tinggal diam." Ia menatap sudut ruangan, ke arah si kakek yang tertidur dalam posisi duduk. Sejak pagi tadi, kakek itu nyaris tidak bicara. Hanya menatap kosong ke arah hutan dari celah dinding, seolah mendengar suara yang tak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Tapi kini, ketika tangisan Sekar pecah karena rasa takut, kakek itu membuka mata. "Kakek, ibu makin parah," ucap Sekar dengan suara putus asa. "Saya gak punya apa-apa lagi. Gak ada uang, gak ada obat." Kakek bangkit pelan. Langkahnya pelan, tapi tegas. Ia mendekati ibunya dan duduk di sisi berlawanan dari Sekar. Tanpa berkata apa-apa, ia menyentuhkan telapak tangannya ke dahi ibu Sekar. Mata si kakek terpejam. Dalam sekejap, udara di dalam gubuk berubah. Sekar merasakan kehangatan halus menjalar dari tubuh si kakek, menyelimuti ibunya, menyusup ke pori-pori, seperti aliran air hangat di malam beku. Tubuh ibunya yang semula menggigil, perlahan tenang. Wajahnya tak lagi memucat. Napasnya kembali panjang dan ritmis. "Kakek, kakek barusan apa?" Kakek membuka mata. Suaranya tenang, tapi lebih dalam dari biasanya. "Bukan waktunya kamu tahu, tapi kamu akan tahu, cepat atau lambat." Malam itu Sekar tidak tidur. Ia duduk di samping ibunya yang sudah tertidur tenang, sambil menatap si kakek yang kembali menyandarkan tubuhnya ke dinding dan memejamkan mata. Pagi datang dengan langit kelabu. Kabar kesembuhan ibu Sekar menyebar dengan cepat. Beberapa warga yang lewat depan rumahnya melirik penuh curiga. Sebagian bahkan berhenti dan berbisik-bisik di balik pohon. Di warung Bu Rasti, gosip sudah menyebar seperti api menyambar ilalang kering. "Kamu dengar gak? Ibunya si Sekar sembuh cuma semalam," ujar seorang ibu dengan nada curiga. "Padahal katanya udah hampir mati." "Aneh,
Kan? Iya. Dan aku mimpi buruk semalam. Mimpi ada harimau putih lewat depan rumahku, sahut yang lain dengan mata membelalak. Ini gak beres. Harus dilapor ke kepala desa, sebelum kampung ini benar-benar kena kutuk. Hari itu kepala desa, Bu Mahni, dan beberapa warga lain mendatangi rumah Sekar. Mereka tidak mengetuk. Mereka langsung masuk. Sekar terkejut melihat rombongan itu datang. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah tegang. Kakek duduk di dalam rumah, seperti biasa. Tenang. Diam. Tapi sorot matanya tajam. Maaf, Sekar, ucap kepala desa tanpa basa-basi. Kami tidak bisa biarkan ini terus terjadi. Orang-orang resah. Terlalu banyak kejadian aneh sejak kamu bawa kakek ini. Sekar mencoba bicara. Kakek ini tidak mengganggu siapapun. Dia bahkan menolong ibu saya. Cukup, bentak Bu Mahni dari belakang kepala desa. Kalau kita terus diam, kampung ini bisa hancur. Sudah banyak tanda-tanda kutukan. Kakek menatap Sekar dalam-dalam. Biarkan, Sekar. Ini baru awal. Setelah rombongan itu pergi, Sekar terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Bukan hanya pada orang-orang itu, tapi pada dunia yang selalu menyalahkan orang baik yang memilih bertahan. Kakek meletakkan tangannya di bahu Sekar. Mereka akan terus mengejarku. Dan kamu. Apa saya akan ikut dikejar? Tanya Sekar. Kakek mengangguk pelan. Tapi kamu tidak perlu takut. Karena sebentar lagi, kamu akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Sekar menunduk. Matanya memanas. Hatinya perih. Tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Semacam nyala yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nyala keberanian. Nyala tekad. Malam itu, langit memekat. Petir menyambar-nyambar. Angin menderu seperti lolongan makhluk lapar. Sekar duduk di dapur sambil mengeringkan kayu yang basah. Lampu minyak hampir kehabisan sumbu. Hanya ia yang masih terjaga. Ibunya sudah tidur. Kakek belum terlihat. Saat hendak menutup jendela belakang, langkah Sekar terhenti. Di tengah halaman belakang, berdiri sosok yang tak asing. Tubuhnya tak lagi bungkuk. Ia berdiri tegak, kuat, tinggi. Di sekeliling tubuhnya, cahaya putih samar menyebar dalam hujan. Hujan deras mengguyur, tapi seolah tak menyentuhnya. Sekar membeku. Ia tak bisa bergerak. Lalu, tubuh si kakek perlahan berubah. Tangannya memanjang. Punggungnya melebar. Kulitnya bersinar. Dalam hitungan detik, tubuh manusia itu berubah menjadi harimau putih raksasa. Anggun. Menakjubkan, dan mengerikan. Matanya menatap langsung ke arah Sekar. Dan matanya adalah mata yang sama dengan si kakek. Sekar ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya membatu. Dalam sekejap, harimau itu berubah kembali menjadi si kakek. Tapi kini, ia mengenakan jubah putih bersinar yang belum pernah Sekar lihat. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Sekar mundur hingga menabrak dinding. Sudah saatnya kamu tahu siapa aku sebenarnya. Suara itu berat, dalam, berwibawa. Tak seperti suara sebelumnya. Aku bukan manusia biasa, Sekar. Aku adalah salah satu leluhur penjaga hutan ini. Aku adalah siluman harimau putih. Makhluk penjaga yang dulu dihormati dan dipercaya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sekar menelan ludah. Jantungnya seperti meledak. Kenapa? Kenapa kakek ada di hutan dalam keadaan seperti itu? Wajah kakek menggelap. Aku dikhianati. Aku hidup berdampingan dengan manusia. Menjaga hutan. Menyembuhkan yang sakit. Melindungi mereka dari bencana. Tapi saat musim paceklik datang, mereka cari kambing hitam. Mereka jadikan aku tumbal. Aku diburu. Aku hampir mati. Air mata Sekar jatuh.
Semua kejadian yang ia alami, semua luka, semua mimpi, kini menyatu dalam satu benang merah. Kenapa aku, Kek? Tanyanya lirih. Kenapa aku yang menemukan kakek? Kakek menatapnya dalam-dalam. Justru karena kamu tak punya apa-apa, tapi kamu tetap memberi. Kamu tak punya kekuatan, tapi kamu tetap melindungi. Dunia ini butuh orang-orang seperti kamu. Malam itu, dunia Sekar berubah. Dan nasibnya belum selesai diuji. Malam semakin larut. Hujan belum reda, tapi di dalam gubuk reot itu, waktu seolah berhenti. Sekar duduk bersila, tubuhnya kaku, matanya belum lepas dari sosok si kakek yang berdiri mengenakan jubah putih. Suasana di antara mereka sunyi, hanya terdengar suara tetesan air dari atap yang bocor dan desiran angin yang menyelinap masuk dari celah-celah dinding. Si kakek memandang Sekar dalam-dalam, lalu berjalan pelan menghampirinya. Langkahnya ringan seperti tak menyentuh tanah. Sorot matanya teduh, namun menggetarkan. Sekar, bisiknya, sebelum kekuatanku lenyap seluruhnya, aku ingin memberikan sesuatu padamu. Sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diwarisi begitu saja. Sekar menelan ludah. Ia tidak sanggup menjawab, tapi hatinya seakan bergetar hebat. Si kakek mengangkat tangannya. Tangannya besar dan hangat, seolah menyimpan ribuan musim di balik kulitnya. Perlahan, ia letakkan telapak tangan itu di dada Sekar, tepat di atas jantungnya. Aku akan memberimu jejak putih, katanya. Ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga. Bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menolong. Bukan untuk dihormati, tapi untuk terus memberi. Gunakan kekuatan ini untuk menegakkan cahaya di antara kegelapan. Begitu kata-kata itu terucap, Sekar merasakan sesuatu yang luar biasa. Dari telapak tangan si kakek, mengalir cahaya hangat ke tubuhnya. Tidak menyakitkan, justru seperti pelukan lembut yang menyusup ke tulang-tulangnya. Matanya memejam sendiri, tubuhnya menghangat, dan dunia di sekitarnya menjadi redup seperti senja yang tenang. Ia bisa merasakan semua kenangan hidupnya berkelebat, penderitaan yang ia alami, luka yang tak terlihat, semua itu seperti perlahan dibungkus dalam lapisan damai. Dari dadanya, cahaya putih menyebar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan ketika ia membuka mata, dunia tampak berbeda. Ia bisa merasakan embun menetes di luar, bisa merasakan detak jantung ibunya dari jarak beberapa langkah, bahkan bisa mendengar detakan sayap seekor burung kecil yang terbang rendah di luar jendela. Kakek tersenyum lemah. Sekarang kamu bukan lagi gadis biasa. Kamu adalah penjaga terakhir dari harimau putih. Sekar ingin berkata-kata, tapi sebelum ia sempat bertanya, tubuh si kakek goyah. Kakek. Sekar menangkap tubuhnya sebelum jatuh ke lantai. Kakek jangan pergi. Kakek jangan pergi. Tangis Sekar pecah. Kakek membuka mata pelan, menatap wajah Sekar dengan damai. Aku tidak pergi. Aku hanya tidur lebih lama. Tapi kapanpun kamu butuhku, aku akan hadir, dalam kekuatan yang sudah kamu miliki. Dan setelah itu, tubuh kakek memejamkan mata, napasnya menjadi tenang, seperti seseorang yang memasuki tidur panjang. Bukan mati, tapi tertidur dalam keabadian. Sekar duduk semalaman di sisinya. Tangan si kakek tetap hangat, wajahnya lebih bersih, lebih bersinar dari biasanya. Sekar menggenggam tangannya erat dan berbisik, "Terima kasih, aku janji akan menjaga apa yang sudah kakek titipkan." Pagi itu, hujan reda. Langit masih kelabu, tapi ada kilau lembut dari balik awan. Sekar membuka jendela, membiarkan sinar samar masuk ke dalam rumah. Udara pagi lebih sejuk dari biasanya. Angin menyapa lembut seperti membelai wajahnya. Ia menatap tangan kanannya. Sejak semalam, tangannya terasa berbeda. Ada kehangatan lembut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti ada cahaya kecil yang hidup di dalamnya. Ibunya terbangun perlahan di tikar. Sekar menghampiri dan duduk di sisinya. "Ibu, bagaimana rasanya?" tanyanya pelan. Ibunya menyentuh pelipisnya. "Enteng,"
Dada ibu gak sesak lagi, badan gak sakit. Wajahnya masih lemah, tapi matanya terlihat hidup. Sekar tersenyum. Air mata menetes perlahan dari ujung matanya. Ia menunduk, menggenggam tangan ibunya. Dan saat itu, ia rasakan sesuatu mengalir. Getaran halus dari tubuhnya berpindah ke tubuh ibunya. Bukan hanya kehangatan, tapi juga ketenangan. Ibunya menarik napas dalam dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, Sekar?" Ibu merasa ringan sekali. Sekar tidak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat. Di dadanya, jejak putih itu berdenyut pelan, seolah menjawab panggilan jiwa. Beberapa hari kemudian, Sekar mulai memahami kekuatan barunya sedikit demi sedikit. Ia bisa merasakan emosi orang lain, bisa mengetahui ketika seseorang takut, marah, atau putus asa, seolah-olah itu miliknya sendiri. Dan jika ia tetap tenang, ia bisa menyalurkan ketenangan itu pada orang di sekitarnya. Suatu siang, saat ia mengambil kayu bakar di dekat sungai, ia mendengar suara tangis anak-anak. Ia mendekat dan melihat seorang anak laki-laki duduk di atas batu dengan lutut berdarah. "Adik, kenapa?" tanya Sekar lembut. "Jatuh, kaki sakit, sendal hilang," ucap anak itu sambil terseduh. Sekar berjongkok dan menyentuhkan tangan ke lutut anak itu. Perlahan, luka kecil itu tertutup. Anak itu terdiam. Matanya membesar. "Udah gak sakit," gumamnya. "Yuk cari sendalmu bareng-bareng," kata Sekar sambil tersenyum. Kejadian itu tampak kecil, tapi rupanya menjadi awal dari perubahan besar. Warga mulai bicara. Diam-diam, kabar tentang Sekar menyebar. Tentang gadis yang bisa menyembuhkan luka, membantu tanpa meminta bayaran, dan menyebarkan ketenangan hanya dengan sentuhan. Tapi tidak semua orang senang. Bu Mahni, yang merasa posisinya sebagai tokoh desa mulai tergeser, menyebarkan gosip baru. "Jangan-jangan dia pakai jin. Itu kekuatan bukan dari Allah. Itu sihir," katanya di warung sambil melirik tajam. Gosip itu menyebar. Tapi kali ini, tak semua warga percaya. Sebagian dari mereka pernah melihat langsung bagaimana Sekar membantu. Bagaimana ia mengobati anak kecil, membantu orang tua membawa air, atau sekadar memberikan makanan kepada orang kelaparan. Sekar sendiri tidak membantah apapun. Ia tidak menjelaskan, tidak membela diri. Ia hanya terus berbuat baik, satu persatu. Dan di dalam dirinya, cahaya putih itu terus tumbuh. Tidak untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjadi penerang di tengah kegelapan. Namun malam-malam berikutnya, mimpi-mimpi Sekar menjadi lebih jelas. Ia bermimpi berjalan di sebuah hutan yang pohonnya bercahaya. Di tengah hutan itu, ada cermin besar dari air. Dan dari sana, muncul sosok kakek dalam wujud harimau putih. "Sekar, waktumu akan datang," suara itu bergaung dalam hati. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Sekar dalam mimpi. "Dengarkan hatimu, dan jaga batas antara manusia dan alam. Karena sebentar lagi, akan datang bencana, yang hanya bisa dihentikan oleh yang murni." Sekar terbangun. Nafasnya tercekat. Hatinya seperti ditusuk sesuatu. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia tahu itu. Itu adalah peringatan. Dan pagi itu, tanda-tanda kerusakan mulai terlihat. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang terasa berbeda. Langit desa Bukit Senyum tidak lagi cerah seperti biasanya. Meski tidak hujan, awan kelabu menggantung di atas perbukitan. Angin berembus lebih dingin, kadang membawa aroma asing yang menusuk hidung. Pepohonan di tepi hutan tak seramai dulu. Burung-burung mulai jarang terdengar. Dan pagi itu, kabar buruk menyebar lebih cepat dari suara ayam berkokok. "Sumur di sebelah selatan kering total," teriak seorang warga. "Sungai kecil di pinggir kebun sudah gak ngalir," sahut yang lain. Warga mulai panik. Kerumunan berkumpul di depan balai desa. Bu Mahni, dengan sorot mata menyala-nyala, berdiri paling depan. Ia menatap warga satu persatu, lalu menatap kepala desa yang gelisah. "Ini bukan musim kemarau biasa, Pak.
Ini pertanda. Sejak si Sekar dan kakek itu muncul, kampung kita tidak pernah tenang. Tapi kita belum tahu pasti penyebabnya. Kepala desa mencoba menenangkan. Itu karena Bapak terlalu lembek. Jangan sampai kampung ini kena bencana karena kita telat bertindak. Di rumahnya, Sekar mendengar kabar itu dari anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa ember kosong. Kak Sekar, air di rumah kami habis. Semua sumur kering. Sekar langsung berdiri. Hatinya berdebar tak tenang. Ia menatap langit, lalu menatap ke arah hutan timur. Hatinya tertarik ke sana. Beberapa jam kemudian, Sekar memutuskan pergi. Ia pamit pada ibunya yang masih terbaring di dalam, lalu mengenakan kain panjang dan membawa sebotol air minum. Ia berjalan cepat menuju tepi hutan. Kali ini bukan untuk mencari kayu atau umbi-umbian. Kali ini ia dipandu oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah dorongan batin yang terus membisikkan satu kata, mata air. Jalan setapak di dalam hutan mulai tertutup semak. Daun-daun berguguran, tanah terasa lebih kering, dan suara binatang nyaris tak terdengar. Ketika ia sampai di dekat batu besar tempat ayahnya dulu pernah bercerita, ia berhenti. Matanya menangkap sesuatu yang asing. Bau oli dan tanah yang digali. Lubang besar menganga di atas permukaan tanah. Akar-akar pohon tercabut. Tanah digali kasar. Dan di sisi lubang, bekas roda alat berat meninggalkan jejak lumpur kering. Sekar menatap pemandangan itu dengan hati mencelos. Mata air kuno yang selama ini dipercaya sebagai sumber berkah, telah dibongkar. Tidak mungkin, bisiknya. Ia mendekat, menyentuh tanah yang retak, mencium aroma getir yang keluar dari dasar lubang. Air yang dulu jernih kini keruh dan berlendir. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya bergetar. Pepohonan bergoyang meski tak ada angin. Dari balik kabut hutan, muncul makhluk besar berbulu gelap. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, dan sorotnya menusuk. Bukan harimau, bukan manusia, tapi gabungan dari keduanya. Tubuhnya seperti asap yang membentuk wujud. Sekar mundur beberapa langkah. Nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Makhluk itu mengaum, suaranya dalam dan menghentak udara. Kau? Yang membawa cahaya itu. Suara makhluk itu menggema dalam kepala Sekar. Tapi kamu terlambat. Batas ini sudah rusak. Aku tidak akan biarkan kamu menghancurkan semuanya, jawab Sekar, meski suaranya nyaris tidak terdengar. Makhluk itu tertawa. Raungan yang seperti ribuan jeritan sekaligus. Batas telah diganggu, dan kegelapan akan bangkit. Manusia serakah. Mereka gali sumber cahaya, demi uang. Dan sekarang, aku dibangkitkan. Sekar menutup mata. Ia menenangkan diri, merasakan denyut di dadanya. Jejak putih itu mulai menyala. Tubuhnya memanas pelan. Tangannya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena cahaya dalam dirinya mulai bangkit. Aku memulihkan yang rusak, aku melindungi yang lemah, dan aku menyeimbangkan yang terganggu, bisik Sekar. Tangannya terangkat ke depan. Cahaya putih lembut keluar dari kedua telapak tangannya. Sinar itu menyelimuti tubuh makhluk itu. Makhluk itu meraung, menggeliat, mencoba melawan, tapi tidak bisa. Cahaya itu bukan kekuatan semata. Itu kasih, keberanian, dan kebaikan. Sesuatu yang tak bisa dilawan oleh kebencian. Dalam beberapa detik, tubuh bayangan itu menghilang, tersedot ke dalam cahaya, lalu lenyap. Tanah berhenti bergetar. Angin menjadi tenang. Dan mata air yang rusak mulai memunculkan gelembung-gelembung kecil. Air bening perlahan muncul dari dasar retakan. Sekar terduduk lemas di samping lubang. Peluh membasahi wajahnya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya ringan. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian. Kabar tentang kejadian aneh di hutan timur menyebar cepat. Orang-orang membicarakan cahaya yang muncul dari dalam hutan. Sebagian percaya, sebagian masih meragukan.
Tapi satu hal yang pasti, hujan mulai turun sore itu. Tidak deras, hanya gerimis tipis yang membasahi tanah. Udara menjadi lebih segar. Daun-daun kembali bergerak lembut diterpa angin. Dan di rumahnya, Sekar kembali mengganti kompres ibunya dengan tangan yang kini mulai menghangat setiap kali menyentuh. Ibunya membuka mata dan berbisik. Langitnya cerah lagi, ya nak? Sekar tersenyum. Iya, Bu, langitnya cerah lagi. Namun jauh di sudut desa, Bu Mahni menyusun rencana baru. Kalau ini dibiarkan, dia bisa ambil alih semuanya. Bisiknya lirih pada beberapa orang yang masih mau mendengarkannya. Kalau perlu, kita singkirkan dia. Dan malam itu, rencana paling kejam mulai dirancang. Malam itu, langit tidak menunjukkan tanda-tanda badai. Justru terlalu tenang. Angin nyaris tak berhembus. Langit bersih dari awan, bulan penuh menggantung tinggi, menyinari desa Bukit Senyum dengan cahaya pucat keperakan. Tapi suasana di balik kedamaian itu menyimpan bahaya yang mengintai dalam gelap. Di balik kebun belakang rumah Bu Mahni, berkumpul 5 orang lelaki. Wajah-wajah mereka serius, sebagian gelisah, sebagian menyimpan dendam. Di tangan mereka tergenggam obor, bambu panjang, dan botol berisi minyak tanah. Bu Mahni berdiri di tengah lingkaran, matanya tajam menatap mereka satu persatu. Kita sudah terlalu lama diam, bisiknya. Anak itu dan kakek dari hutan itu bukan orang biasa. Kalau kita biarkan, mereka akan kuasai kampung ini. Orang-orang sudah mulai dengarkan dia. Kita harus hentikan sebelum semua terlambat. Salah satu lelaki ragu. Tapi, bukankah dia nolong anak kepala dusun waktu itu? Dia gak pernah sakitin siapa-siapa. Bodoh, hardik Bu Mahni. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Dia bikin semua orang percaya sama kekuatannya. Dan itu artinya dia bisa kendalikan siapapun. Kita gak bisa biarkan itu terjadi. Lelaki itu menunduk. Yang lain hanya diam. Kemudian Bu Mahni mengangkat tangannya, memberi isyarat. Tengah malam nanti, kita bakar rumahnya. Kalau dia benar penjaga cahaya, biar kita lihat apakah dia bisa menyelamatkan dirinya dari api. Di rumah reot di pinggir hutan, Sekar tengah membereskan kayu bakar basah di dekat tungku. Ibunya sudah tidur nyenyak. Tubuhnya makin pulih. Wajahnya tak lagi pucat. Napasnya teratur. Di sudut ruangan, si kakek masih tertidur dalam tidur panjangnya. Tubuhnya seperti tak berubah. Tetap damai, tetap hangat meski tak bergerak. Sekar duduk di dekatnya, mengelus perlahan tangan si kakek. Kakek. Aku merindukan suara kakek. Mimpi-mimpi itu masih datang. Dan aku tahu ini belum selesai. Tapi aku janji, aku akan jaga apa yang sudah kakek titipkan. Angin malam berhembus pelan dari celah dinding bambu. Suara hutan seperti berbisik. Sekar memejamkan mata. Tapi hanya sebentar. Dadanya tiba-tiba berdebar. Sesuatu terasa ganjil. Ia berdiri. Melangkah ke pintu depan, membuka sedikit celahnya. Tak ada apa-apa. Namun beberapa menit kemudian, ia mencium bau menyengat. Minyak tanah. Sekar berbalik cepat, membuka pintu belakang dan langsung melihatnya. Di kejauhan, 5 bayangan bergerak cepat. Obor di tangan mereka sudah menyala. Langkah kaki mereka ringan tapi tergesa. Arah mereka jelas. Rumah Sekar. Dada Sekar mencelos. Tidak. Ia berlari masuk, mengguncang tubuh ibunya, membangunkannya perlahan. Bu, bangun, cepat. Ibunya membuka mata setengah. Ada apa, nak? Kita harus keluar. Sekarang juga. Ada yang mau bakar rumah ini. Di luar, suara bisikan terdengar lebih jelas. Obor mulai diangkat. Satu lelaki memercikan minyak ke sisi rumah, lalu mengangkat api. Tapi sebelum api menyentuh dinding bambu, angin kencang datang dari arah hutan. Angin yang bukan angin biasa. Bukan sejuk. Bukan juga dingin.
Angin ini membawa suara. Suara auman. Auman harimau. Keras. Panjang. Menggema ke seluruh desa. Para lelaki terkejut. Obor di tangan mereka padam dalam sekejap. Seolah ada yang meniupnya serentak dari segala arah. Mereka menoleh panik. Dari balik pepohonan, seekor harimau putih raksasa muncul. Tubuhnya bersinar lembut. Matanya menyala. Tapi bukan marah. Justru menatap dengan penuh kuasa. Sorotnya menusuk jantung mereka. Semua lelaki itu terpaku. Satu persatu melepaskan obor dan lari tunggang langgang ke arah desa. Hanya Bu Mahni yang berdiri kaku. Matanya membelalak. Tubuhnya gemetar. Tidak. Ini tidak mungkin. Dia nyata. Dia nyata. Harimau itu tak mengaum lagi. Hanya memandangnya. Dan dalam pandangan itu, Bu Mahni merasakan seluruh niat jahatnya tercerabut habis. Ia berbalik dan lari. Tersandung. Terjatuh. Lalu bangkit lagi dan terus lari. Dari dalam rumah, Sekar berdiri di pintu. Ia melihat semua itu. Auman itu, tubuh besar itu. Ia tahu, itu bukan harimau biasa. Itu adalah kakek. Atau kekuatan kakek. Aura harimau itu perlahan memudar. Menghilang di balik pepohonan. Sekar berdiri diam cukup lama. Ia tidak menangis. Tidak bersorak. Hanya menggenggam tangannya erat dan menunduk. Ia tahu, malam ini, sesuatu telah berubah. Desa tahu. Semua tahu. Penjaga itu masih hidup. Kabar munculnya harimau putih menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang yang tadinya ragu mulai saling bertanya. Beberapa warga mengaku mendengar auman itu. Yang lain bahkan melihatnya dari jauh. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Dia besar, putih, dan dia tidak menyerang. Dia hanya memandangi kami, dan aku merasa seperti ditelanjangi. Semua keburukanku terasa terbuka. Cerita salah satu dari 5 lelaki yang nyaris membakar rumah Sekar. Di balai desa, kepala desa duduk dengan wajah bingung. Bu Mahni diam, tak berkata apapun. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia belum bisa melupakan sorot mata harimau itu. Sementara itu, di rumahnya, Sekar duduk di dekat jendela sambil menatap hutan yang perlahan diselimuti kabut tipis pagi. Hatinya tenang. Tidak lagi merasa kecil seperti dulu. Tidak lagi merasa sendirian. Di dalam rumah, ibunya duduk di atas tikar. Wajahnya berseri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum tanpa ragu. Sekar, kamu makin aneh akhir-akhir ini. Tapi entah kenapa, ibu bangga. Kamu memang berbeda. Tapi ibu tahu, kamu gak salah. Sekar memeluk ibunya dan membisikkan, aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan, Bu. Ia lalu menoleh ke arah sudut rumah. Si kakek masih terbaring, tak bergerak. Tapi Sekar tahu, kakek masih hadir. Kakek masih menjaganya. Dan dari hari ini ke depan, giliran Sekar yang akan menjaga desa ini. Tanpa disuruh, beberapa warga mulai mendatangi rumah Sekar. Ada yang datang diam-diam hanya untuk mengintip. Tapi ada juga yang datang dengan niat tulus. Anak saya sakit sejak kemarin malam. Boleh saya minta tolong? Tanya seorang ibu muda dengan suara serak. Sekar memandangnya lembut. Boleh. Ayo bawa ke sini. Hari itu, satu persatu orang berdatangan. Ada yang membawa anak demam. Ada yang mengeluh sakit punggung. Bahkan ada yang hanya ingin duduk dan menangis karena lelah menghadapi hidup. Sekar menerima semuanya. Tanpa syarat, tanpa tanya. Dan ketika tangannya menyentuh, cahaya putih di dadanya berdenyut. Menyerap rasa sakit. Menyebarkan ketenangan. Tapi perubahan yang terjadi terlalu cepat. Dan tidak semua orang siap. Beberapa tokoh desa mulai merasa kehilangan pengaruh. Dan mereka belum menyerah. Sementara itu, di balik kabut pagi, seekor burung gagak terbang tinggi di atas hutan timur. Pertanda bahwa bayangan baru mulai bergerak dalam senyap.
Sekar duduk di bawah pohon mangga tua di halaman belakang rumah. Cahaya pagi menyusup pelan dari celah dedaunan. Tangan kirinya mengusap tanah lembab, sementara tangan kanan memeluk lutut. Ia menatap ke arah hutan timur yang sebagian diselimuti kabut tipis. Tempat itu kini tak hanya menjadi penjuru dunia baginya, tapi juga penanda antara masa lalu dan masa depan. Sejak malam kemunculan harimau putih itu, banyak yang berubah. Warga mulai datang membawa anak mereka yang sakit, orang tua yang lumpuh, hingga sesama pemulung yang terluka. Semua disambut Sekar dengan tangan terbuka. Ia tidak bertanya siapa mereka, dari mana mereka berasal, atau apakah mereka dulu ikut mencibirnya. Ia hanya menatap mereka dengan senyum pelan, menyentuh dengan lembut, dan membiarkan cahaya putih bekerja dalam diam. Namun ada yang berbeda pagi ini. Semalaman, Sekar tidak bermimpi tentang harimau putih. Tidak ada auman, tidak ada kabut. Sebaliknya, ia bermimpi tentang air. Air yang sangat tenang, seperti cermin. Dan di tengah danau itu, kakek berdiri, dalam wujud harimau putih, namun lebih agung. Matanya tak menatap Sekar, tapi ke arah langit. Kamu sudah melewati banyak ujian, Sekar. Suara itu menggema dalam hatinya. Tapi waktumu belum habis. Akan datang masa di mana batas antara manusia dan penjaga hutan akan diuji sekali lagi. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Sekar dalam mimpi itu. Jawabannya hanya satu kalimat. Jaga batas. Karena akan datang bencana, dan hanya mereka yang murni bisa bertahan. Sekar terbangun dengan napas berat. Ia tahu mimpi itu bukan bunga tidur. Dan kata-kata itu bukan sekadar peringatan. Ia merasa waktu yang ditentukan semakin dekat. Pagi itu, kabar mencengangkan kembali mengguncang desa. Seekor sapi milik Pak Bejo ditemukan mati mendadak. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya tubuh membiru dan mata membelalak. Lalu ayam-ayam milik Bu Inarni satu persatu tak mau makan dan mati berurutan. Dalam waktu 2 hari, 10 ekor hewan ternak mati tanpa sebab yang jelas. Warga mulai resah. Sebagian yang sebelumnya memihak Sekar mulai ragu lagi. Bu Mahni, meski masih terlihat terpukul, perlahan bangkit. Mulutnya kembali aktif menyebarkan ketakutan. Ini bukan kebetulan. Ini akibat dari kekuatan yang gak wajar. Kekuatan itu bukan dari Allah. Kita semua sedang dijebak dalam bayangan yang manis, padahal bisa berujung musibah. Pertemuan warga pun digelar di balai desa. Kepala desa duduk di tengah, dikelilingi puluhan pasang mata yang gelisah. Sebagian warga setuju untuk meninjau kembali posisi Sekar di desa. Sebagian masih diam. Tapi beberapa suara mulai menolak. Anak saya sudah 3 hari demam tinggi. Setelah disentuh Sekar, langsung sehat kembali. Kalau itu bukan pertolongan, saya gak tahu lagi harus bilang apa, ujar Pak Darman. Istri saya sudah 2 minggu tidak bisa berdiri karena pinggangnya sakit. Sekar hanya pegang sebentar. Sekarang dia bisa menjemur pakaian lagi, tambah Bu Rasti pelan. Perdebatan semakin panas. Suara-suara mulai naik. Di luar balai desa, Sekar berdiri diam, mendengarkan semua itu dari kejauhan. Hatinya tidak marah, tidak juga sakit. Ia hanya merasa hampa. Tidak ada yang benar-benar ingin mengerti. Mereka hanya ingin merasa aman. Dan sayangnya, orang berbeda seperti dirinya tidak pernah membuat mereka nyaman. Tiba-tiba, tubuhnya terasa dingin. Angin bertiup lembut dari arah hutan. Dan bisikan yang hanya bisa ia dengar bergaung dalam hatinya. Mata air, pergi ke mata air. Sekarang. Sekar langsung berbalik. Ia meninggalkan kerumunan tanpa sepatah kata. Langkahnya cepat, menyusuri jalan setapak menuju hutan timur. Tempat ia dulu pertama kali mengusir makhluk kegelapan. Tempat di mana batas antara dunia manusia dan penjaga hampir runtuh. Langkah kakinya ringan, meski dadanya sesak. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Bukan di desa, tapi di dalam hutan. Dan ia harus ada di sana sebelum semuanya terlambat.
Mata air itu terlihat sepi. Lubang besar bekas penggalian sudah mulai tertutup oleh tumbuhan liar yang tumbuh cepat. Air jernih mengalir pelan dari celah batu. Di atas permukaan air, cahaya matahari memantul seperti cermin. Sekar mendekat, duduk bersila di tepi batu, menatap permukaan air itu lama sekali. Hingga akhirnya, air itu mulai bergetar, seperti merespon kehadirannya. Perlahan, bayangan muncul di permukaannya. Bukan wajah Sekar, bukan pula bayangan hutan, tapi wajah si kakek. Dalam wujud harimau putih, tubuhnya megah, sorot matanya teduh, dan suara hatinya kembali terdengar. Sekar, batas ini semakin tipis, dan penjaga kegelapan belum sepenuhnya hilang. Mereka menunggu kelengahan, menunggu saatmu merasa lemah. Aku tidak lemah, Kek, tapi aku mulai lelah, jawab Sekar dalam hati. Karenamu manusia, dan itu membuatmu berharga. Karenamu memilih untuk kuat, bukan terlahir kuat. Tapi Sekar, ada satu hal yang belum mu tahu. Apa itu? Yang membangunkan kegelapan bukan hanya keserakahan, tapi pengkhianatan dari dalam cahaya sendiri. Air mata Sekar menetes. Siapa? Siapa yang akan mengkhianati? Tapi suara itu menghilang. Air di mata air kembali tenang. Bayangan kakek memudar. Sekar terdiam, lalu berdiri perlahan. Ia tahu, petunjuk itu belum lengkap, tapi peringatan sudah sangat jelas. Masih ada pengkhianat. Dan bisa jadi, dia dekat. Di desa, kabar hilangnya Sekar kembali membuat warga resah. Bu Mahni memanfaatkan momen itu. Lihat, saat desa butuh dia malah lari. Dia gak pernah benar-benar peduli sama kita. Semua ini hanya permainan. Kita sudah cukup ditipu. Tapi sebelum amarah itu meluas, sebuah ledakan cahaya muncul dari arah hutan timur. Cahaya putih besar seperti petir membelah langit dan turun ke bumi. Sebagian warga melihatnya. Sebagian langsung menutup mata. Sebagian menjerit. Sekar kembali. Tubuhnya bersinar lembut. Rambutnya tertiup angin meski tak ada hembusan. Matanya tenang. Dan di sekitarnya, udara berubah. Lebih hangat. Lebih ringan. Aku tidak lari. Aku menjaga. Hanya itu yang ia katakan saat kembali ke rumah. Lalu ia menatap sudut ruangan, tempat kakek tertidur. Dan ia tahu, badai sesungguhnya belum datang. Malam itu sunyi, langit berawan. Bulan hanya menampakkan setengah wajahnya, seperti malu atau enggan memperlihatkan segalanya. Di langit, sesekali kilat menyambar diam-diam tanpa suara. Angin tak berhembus. Namun ada sesuatu yang terasa, bergerak, bukan di permukaan, tapi di dalam. Sekar duduk di samping tungku. Api kecil masih menyala, menghangatkan ruangan yang lembab. Ibunya sudah tidur. Tubuhnya mulai kembali bugar meski masih harus banyak berbaring. Tapi malam ini, tubuh Sekar tak bisa tenang. Ada gelisah yang mengendap dalam pikirannya. Suara kakek di mata air siang tadi masih bergema kuat. Yang membangunkan kegelapan bukan hanya keserakahan, tapi pengkhianatan dari dalam cahaya sendiri. Siapa yang dikhianati? Siapa pengkhianatnya? Dan apa maksudnya? Cahaya sendiri? Di luar, daun-daun basah memantulkan cahaya samar dari kilat. Aroma tanah yang tertimpa embun malam memenuhi udara. Sekar berdiri. Ia merasa sesuatu sedang mendekat. Entah dari langit, entah dari bumi. Tapi pasti, bukan dari manusia biasa. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara lembut. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Tapi nyanyian. Nyanyian perempuan tua. Nadanya panjang, pelan, namun terasa menghantui. Seperti lagu Nina Bobo, tapi dengan nada-nada datar yang merayap ke dalam dada. Sekar melangkah pelan, menyusuri lorong kecil menuju dapur.
Api tungku masih menyala. Tak ada siapa-siapa. Tapi nyanyian itu terus terdengar. Seperti datang dari balik dinding. Atau dari balik lantai tanah. Tiba-tiba, lantai dapur bergetar. Retakan kecil muncul dari sudut. Lalu terdengar suara gemeretak. Seperti tulang patah. Sekar mundur setapak. Namun suara nyanyian berubah menjadi tawa lirih. Suara perempuan, tapi tua, dan penuh luka. Lalu muncul sebuah wajah dari balik lantai tanah. Bukan wajah manusia. Wajah dengan kulit seperti kayu terbakar. Rambut panjang kusut berlumur tanah. Dan mata putih polos tanpa bola mata. Anak cahaya. Sekar terpaku. Tidak takut. Tapi tubuhnya membeku. Aku sudah menunggu terlalu lama. Akhirnya kau buka gerbang itu. Dengan tanganmu sendiri. Siapa kau? Suara Sekar nyaris berbisik. Aku adalah luka yang dikubur ayahmu. Aku adalah rahasia yang dibakar penjaga. Aku adalah istri dari cahaya pertama. Sekar mengerutkan kening. Istri? Dari siapa? Kakek. Makhluk itu terus naik. Tubuhnya perlahan keluar dari lantai tanah seperti kabut hitam yang membentuk sosok. Ia berdiri dalam bayangan, tinggi, kurus, dan hanya matanya yang tampak menyala putih. Kekasihmu membuangku ke dalam tanah. Katanya aku membawa penyakit. Katanya aku haus kuasa. Tapi apakah dia tahu bahwa akulah yang dulu menyelamatkan kampung ini dari kehancuran? Akulah yang membangun gerbang antara dunia dan hutan. Suara makhluk itu berubah. Kadang serak, kadang nyaring. Sekar merasakan dadanya mulai sesak. Seperti udara di dalam rumah perlahan dicuri makhluk ini. Apa yang kau inginkan dariku? Yang aku inginkan adalah hakku. Cahaya itu milikku. Darah itu milikku. Dan sekarang, warisan itu ada padamu. Kau hanya wadah, dan aku adalah isinya. Dengan sekali helaan napas, makhluk itu melempar Sekar ke dinding. Tubuhnya membentur keras. Tapi ia cepat bangkit. Dari dadanya, cahaya putih mulai menyala. Tangannya gemetar, tapi sorot matanya membara. Aku bukan wadah. Aku adalah penjaga. Aku cucu penjaga pertama. Dan aku tidak akan kau kendalikan. Makhluk itu mendesis. Lalu tubuhnya melesat ke arah Sekar. Namun sebelum sampai, cahaya dari dada Sekar meledak. Bukan hanya putih, tapi keemasan. Membentuk lingkaran pelindung yang membuat makhluk itu memekik keras. Suaranya melengking seperti ribuan serangga. Dan dari belakang Sekar, sebuah tangan muncul. Tangan tua, tangan kakek. Cukup. Suara itu dalam, bergetar, menggetarkan seluruh ruang. Tubuh makhluk itu terlempar ke langit-langit rumah dan langsung terbakar menjadi abu. Tapi sebelum hilang, ia sempat berbisik pelan. Dia sudah bangun. Setelah keheningan kembali menyelimuti rumah, tubuh Sekar lemas dan ambruk ke lantai. Tapi ia tidak pingsan. Justru pikirannya semakin tajam. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok kakek berdiri. Untuk pertama kalinya, kakek berdiri lagi. Matanya bening. Tubuhnya menyala lembut. Seperti roh cahaya yang kembali untuk menutup babak yang belum selesai. Kek, Sekar berbisik lirih. Kakek tersenyum, lalu menepuk bahunya. Mu sudah tahu sekarang. Rahasia itu bukan hanya tentang siapa aku, tapi siapamu sebenarnya. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya cucumu. Kakek menggeleng. Tidak, mu bukan hanya cucuku. Mu adalah titisan dari dua kekuatan yang dulu pernah bersatu. Satu dari cahaya penjaga, dan satu dari perempuan yang kau lihat tadi. Sekar menelan ludah. Aku anak dari dua warisan itu. Iya. Dan hanya mu yang bisa menentukan akan menjadi apa darah itu. Kakek berjalan ke sudut ruangan, lalu menyentuh lantai tempat makhluk tadi muncul. Dari lantai itu muncul bayangan bundar seperti kolam cermin.
Kakek menatapnya. Besok malam, pintu batas akan terbuka. Semua yang terpendam, semua yang dikubur, akan mencoba keluar. Dan hanya satu yang bisa menutupnya, darah pemilik dua dunia. Sekar diam. Lama. Lalu ia mendekat ke sisi kakek. Kalau aku gagal. Kakek menoleh dan tersenyum. Maka dunia akan tenggelam dalam nyanyian perempuan malam, selamanya. Dini hari menjelang. Desa masih tertidur. Tapi angin sudah membawa aroma tanah basah bercampur asap. Langit mulai berwarna merah gelap. Seperti pertanda sesuatu akan turun dari atas. Dan dari dalam rumah kecil di pinggir hutan, seorang gadis berdiri dengan mata tertutup, dan cahaya dari tubuhnya menyala lembut, perlahan, tapi pasti. Sekar sudah siap membuka lembaran terakhir. Pagi itu datang seperti biasa. Embun turun, ayam berkokok, dan matahari perlahan mengusir kabut dari puncak pohon-pohon hutan timur. Tapi di dalam hati sebagian warga desa, ada rasa yang berbeda. Ada udara yang terasa berat. Langkah kaki mereka terasa lebih lamban. Dan langit, meski cerah, seperti menahan sesuatu yang belum tumpah. Di rumah kecil dekat pinggiran hutan, Sekar tengah duduk bersimpuh di depan ibunya yang masih terlelap. Ia mengusap dahi ibunya lembut, lalu membisikkan kata-kata penuh kasih di telinga kanan sang ibu. Maafkan Sekar, jika nanti tidak bisa pulang. Air mata Sekar jatuh satu persatu. Kemudian ia berdiri, membuka pintu, menatap langit yang mulai berwarna keunguan di ufuk timur. Cahaya matahari belum benar-benar muncul, tapi tanda-tanda batas dunia akan terbuka, terasa jelas. Langkahnya pelan, melewati pematang sawah, menembus jalan setapak, memasuki lebatnya hutan timur dengan pakaian sederhana, kain abu-abu pudar, dan selendang bekas milik almarhum neneknya. Tidak ada senjata, tidak ada pelindung, tapi dalam dirinya ada darah yang tidak bisa dibakar, dan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Di tengah hutan, sebuah celah terbuka di antara dua batu besar. Dulu celah ini ditutup oleh akar-akar raksasa. Tapi kini, akar itu hangus, seperti terbakar dari dalam. Suara dengungan rendah terdengar, seperti 1000 tawon yang mengepakkan sayapnya di dasar bumi. Sekar berdiri di depan celah itu. Tiba-tiba, bumi bergetar. Bukan seperti gempa biasa, tapi seperti jantung hutan berdebar lebih kencang dari biasanya. Dari celah batu itu muncul sinar merah kehitaman, lalu asap dingin menyembur ke segala arah. Dan dari dalamnya, muncullah sesosok makhluk tinggi besar, berkulit hitam seperti arang. Matanya putih menyala, punggungnya bersisik seperti buaya, tapi mulutnya seperti manusia yang sedang tersenyum, senyum menakutkan. Tangan kanannya membawa tongkat tulang, dan dari belakang tubuhnya, melayang serpihan wajah-wajah manusia yang tertawa sambil menangis. Akhirnya, penjaga darah datang juga. Sekar menatap makhluk itu tanpa gentar. Aku datang bukan untuk menyerah, tapi untuk mengakhiri semuanya. Makhluk itu tertawa. Akhir adalah awal, dan mu adalah jalan. Sebelum Sekar sempat menjawab, makhluk itu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dari bawah tanah muncul ribuan tangan hitam, seperti akar-akar hidup, merayap ke arah tubuh Sekar. Tapi sebelum tangan itu menyentuh kulitnya, tubuh Sekar menyala terang. Tiba-tiba, tubuh kakek muncul di belakangnya. Bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai harimau putih raksasa. Tubuhnya melingkupi Sekar. Cakar dan ekornya membentuk lingkaran cahaya di sekeliling tubuh sang gadis. Ayahmu pernah memilih cahaya, kata kakek, dan ibumu adalah penjaga batas pertama. Darahmu adalah pengunci. Sekar menutup mata, lalu perlahan mengangkat tangannya ke atas. Kalau aku adalah kunci, maka aku akan menguncinya selamanya. Dari dadanya, cahaya keemasan muncul. Cahaya itu membentuk dua sayap samar di punggungnya.
Bukan sayap malaikat, tapi lebih mirip sepasang daun besar berkilau. Sekar melangkah masuk ke dalam celah batu. Dan seketika, dunia seolah diam. Makhluk itu meraung. Ribuan tangan mencoba menariknya kembali. Tapi cahaya dari tubuh Sekar membakar tangan-tangan itu satu persatu. Lalu menghantam tubuh makhluk raksasa itu sampai pecah menjadi kabut hitam. Sekar tidak berhenti. Ia masuk lebih dalam. Hingga akhirnya, ia tiba di tengah ruangan besar yang penuh ukiran. Di tengahnya, ada sebuah altar batu tua. Di atas altar, ada sebuah benda kecil berbentuk bulir padi, berwarna merah darah. Kakek berseru, "Itulah sumber. Ambillah dan pilih." Sekar mendekat, menggenggam bulir itu. Tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, semua kenangan, semua warisan, semua kesedihan para penjaga sebelum dirinya, masuk ke dalam pikirannya. Tubuhnya limbung. Lalu, ia menaruh bulir itu di jantungnya. Dan dalam sekejap, seluruh hutan menyala putih. Beberapa hari setelahnya, warga desa menemukan hutan timur dipenuhi bunga putih aneh. Kabut hilang. Binatang kembali muncul. Sungai mengalir lebih jernih dari biasanya. Burung-burung langka bernyanyi setiap pagi. Namun rumah Sekar kosong. Ibunya masih hidup, dirawat oleh warga yang dulu pernah menghina mereka. Mereka datang, memasak, membantu bersih-bersih, dan kadang hanya duduk menemani. Semua menunggu, tapi tak ada yang tahu kemana Sekar pergi. Hanya seorang anak kecil, putri dari Pak Darman, yang suatu malam mengaku melihat cahaya putih terbang di langit. Katanya itu sosok perempuan muda berselendang abu-abu, dikelilingi kupu-kupu emas. Dan setiap malam Jumat, di tengah hutan, terdengar nyanyian lembut yang tak pernah bisa dihafal oleh siapapun. Nyanyian penjaga. Nyanyian Sekar. Warisan itu telah kembali ke tempatnya. Dan dunia aman untuk sementara waktu.